toleransi gitu. Saya sebenarnya cuma berharap agar ada perspektif baru. Karena kan ya saya juga seorang dosen juga, banyak mahasiswa saya tuh maunya korupsi hukum mati aja gitu. Sedangkan di sisi lain ini adalah masalah kepatuhan hukum dan jangan sampai untuk menyelesaikan suatu masalah kita kehilangan rasa kemanusiaan kita. Itu menurut saya. Yang pasti saya nggak memilih untuk tidak berkonsultasi dengan politikus senior. Karena saya mencoba konsultasi awalnya mereka selalu nanya, lu siap berapa miliar gitu kan. Gimana? Lu siap berapa miliar Oke. Enggak gitu bang, saya nggak siap uang sebanyak itu. Oh lupain aja, kamu menyangkut suku lah, menyangkut agama lah dia omongin, nggak usah ngabisin waktu lo gitu. Malah dimomel-omelin kita. Betapa banyak kegilaan yang terjadi di DKI Jakarta. Saya berkesimpulan Jakarta ini sakit luar biasa. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Caleg Bicara bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah hari ini narasumber saya adalah seorang caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil 5 dari PSI. Yuk langsung kita sapa aja, ini dia Mas Justin Adrian. Halo Mas. Halo Mbak. Apa kabar Mbak Mas Pita Justin? ya namanya Iya, ya? Betul. Baik. Iya. Apa kabar Mas Justin? Baik, tadi habis reses juga langsung berangkat ke sini. Oke. Lagi sibuk apa nih Mas Justin? Sekarang kalau kita di Dewan sedang jadwal masa reses. Kemarin juga sosialisasi peraturan daerah, jadi ya memang akhir-akhir ini ya cukup padat juga. Gitu. Kalau untuk kampanye sendiri? Kampanye saya ya belusukan tipis-tipis karena jadwal kampanye ini sempit juga ya, sedang reses juga ya semampu-mampunya. Oke. Sekarang pertanyaannya kenapa nih alasannya Mas Justin Adrian ini terjun ke dunia politik karena keinginannya sendiri atau ada dorongan dari orang lain gitu atau terinspirasi dari orang lain gitu Mas? Jujur ya, saya masuk politik iseng-iseng sebenarnya Mbak. Awal mulanya saya dulu kuliah S1 di Atmajaya di tahun 99 saya masuk. Di situ mungkin sedang pergerakan pasca reformasi. Yunhap tertembak juga di tragedi Semanggi II. Saya juga di sana juga. Tapi setelah era reformasi sepertinya saya tidak melihat adanya intensi yang mimpi-mimpi yang akan dilanjutkan. Jadi ya mungkin saya sibuk dengan karir sendiri saja. Karena saya di industri pertambangan sampai suatu hari saya melihat 2018 saya lihat di Facebook. Di salah satu media sosial ada lowongan caleg dari PSI. Gitu. Tuliskan esaimu tentang bagaimana cara mengatasi korupsi dan intoleransi gitu. Kebetulan saya juga dosen, saya suka nulis dan itu cuma diminta esai cuma dua halaman. Saya tipe orang yang menentang hukuman mati untuk koruptor. Saya sajikan di situ kenapa? Statistiknya, indeks persepsi korupsi di dunia, negara yang berlakukan hukuman mati, China, Pakistan, Iran, ternyata indeks korupsinya buruk, nggak bagus juga. Ternyata yang nomor ranking 1, kedua, ketiga yang paling bersih negara Skandinavian yang nggak menerapkan hukuman mati. China kalau nggak salah waktu itu nomor 72, Indonesia 102. Jadi intinya bukan di hukumannya, tapi di perilaku. Ya saya jelaskan di situ ternyata PSI manggil, nyalek ya, ayo, siap. Ya akhirnya ya alhamdulillah puji Tuhan tembus juga. Ya sampai sekarang menjabat. Di dapil yang sama? Dapil yang sama. Dapil yang betul, sama. Betul. Oke. Sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi, berarti udah 2 kali ya sekarang. Itu pengalaman politiknya apalagi sebelum itu? Nggak ada. Nggak ada. Pengalaman politik sebelum saya join PSI, sebelum saya nyalek di 2018 saya nggak punya pengalaman politik sama sekali. Oke. Berarti nekat banget gitu ya, sangat ini banget ya. Ngeseng. Oke. Terus alasan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi nih di dapilnya Mas Justin sendiri tuh apa? Apa karena emang tinggal di sana atau gimana? Ya saya pikir
maju itu harus sesuai KTP karena saya belum pernah masuk ke politik sebelumnya. Jadi ya ditanya waktu itu nyalek ya, oke, dapil mana? Ya ini KTP saya di Durensawit. Oh Durensawit masuk dapil 5. Ya akhirnya nyalek di situ. Oke. Jadi sebenarnya saya masuk ke politik tanpa pengetahuan yang cukup terkait dengan mekanisme pemilu sekalipun. Oke. Lalu kenapa memilih PSI gitu? Maksudnya kayak mungkin di luar dari yang tadi ada lowongan gitu. Iya. Apa yang bikin Mas akhirnya ya udah ke PSI aja? Cuma PSI yang memungkinkan saya untuk mengutarakan pendapat saya kan. Ditanya bagaimana nih caranya mengatasi korupsi dan intoleransi gitu. Saya sebenarnya cuma berharap agar ada perspektif baru. Karena kan ya saya juga seorang dosen juga. Banyak mahasiswa saya tuh maunya korupsi hukum mati aja gitu. Sedangkan di sisi lain ini adalah masalah kepatuhan hukum dan jangan sampai untuk menyelesaikan suatu masalah kita kehilangan rasa kemanusiaan kita. Itu menurut saya. Gitu. Harus ada mekanisme. Saya cuma ingin kalau aja mungkin PSI sebuah partai politik ini tahu, mungkin saya bisa lebih punya banyak teman yang sependapat dan mungkin ini nanti bisa dikembangkan juga, diimplementasikan juga cara penanggulangan korupsi ini. Oke. Lalu sebelum ketika nyalek udah 2 kali ini, nah sebelum itu kampanye yang dilakukan sama Mas Justin sendiri tuh kayak gimana? Kan belum pernah ada ini politik, belum ada pengalaman politik dan lain-lain gitu. Gimana tuh Mas? Yang pasti saya nggak memilih untuk tidak berkonsultasi dengan politikus senior. Karena saya mencoba konsultasi awalnya mereka selalu nanya, lu siap berapa miliar gitu kan? Gimana? Lu siap berapa miliar? Oke. Enggak gitu bang, saya nggak siap uang sebanyak itu. Oh lupain aja, kamu menyangkut suku lah, menyangkut agama lah dia omongin, nggak usah ngabisin waktu lo gitu. Malah dimomel-omelin kita. Tapi ya, akhirnya saya pikir saya menggunakan metode saya sendiri. Dan saya bilang sama tim saya kita nggak usah mikir menang atau kalahnya, kita paling tidak selama kita berjalan ini kita udah membawa manfaat untuk masyarakat gitu. Saya bikin seminar anti narkoba, saya ngasih workshop untuk cara ngelamar kerja untuk anak-anak yang baru lulus sekolah dan lain sebagainya. Dan ternyata selama masa kampanye yang cukup panjang 2018 ada beberapa yang mulai keterima kerja, mulai ada trust, mulai ada kepercayaan terbangun, chemistry-nya kita bagus ya. Ternyata tembus juga. Dan saya kampanye kemarin cuma Sabtu Minggu. Karena saya masih di industri, masih berkecimpung di industri sawit. Saya tadinya di pertambangan pindah ke sawit, jadi cuma di Sabtu Minggu aja kampanyenya. Tapi ternyata tembus ya, rasanya ngutang juga sama masyarakat, ngutang kepercayaan. Ngutang kepercayaan ya. Dan itu cara kampanyenya, metode kampanyenya dilakukan lagi saat ini atau? Saya kembangkan. Metodologi kampanye saya kembangkan. Nanti kalau berhasil lagi mungkin saya buka kursus nyalek murah gitu. Oke. Iya, nanti. Iya. Karena saya mau juga mencabut stigma. Selama ini kan mungkin stigmanya itu masuk politik harus orang kaya, harus anak pejabat gitu. Harus gitu mahal ya. Segala macam dan kemarin saya buktikan. Cuma ini yang kedua kalinya mungkin ini untuk pembuktian kesahihannya ya. Iya. Kalau kemarin mungkin bisa aja lu beruntung gitu. Tapi sekarang saya menggunakan metodologi yang saya kembangkan. Nanti kalau berhasil lagi, saya akan bikin kursus nyalek murah. Karena apa mungkin menurut Mas banyak anak muda yang sekarang mau nyalek tapi mungkin kepikirannya kayak politik mahal nih harus ngeluarin duit berapa nih gitu. Betul. Kayak gitu dan banyak gak yang konsultasi sama Mas sendiri soal banyak. Ini mau maju di 2024 ini. Ada beberapa caleg PSI yang saya coaching secara personal juga. Karena saya pikir ini sama seperti pertandingan, mungkin olimpiade. Nomor satu mindset kan. Yeah. Mindset. Kita nggak fokus pada kelemahan kita fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan. Menjajaki segala macam kemungkinan dan ya nanti ada hal-hal yang tidak diduga terjadi biasanya nggak terduga terjadi di dalam keterbatasan kita. Mungkin contohnya dulu 2018 berkampanye memang saya nggak rencana untuk menghabiskan uang banyak. Saya sudah tetapkan pokoknya sekian gitu. Ya mungkin agak-agak kurang tiba-tiba masuk ke minimarket. Ada orang yang baru ngambil ATM. Oh Mas Justin ya gitu. Iya. Terus dia ngobrol-ngobrol bentar. Saya pasti milih Mas. Semua uang yang dia bawa itu langsung dikasih ke saya. Nggak kenal. Jadi ada faktor-faktor X biasanya terjadi ya. Itu juga yang saya
convince ke beberapa caleg yang saya coaching pribadi, yang mereka punya banyak keterbatasan terutama finansial juga. Jangan sampai itu menghentikan kita juga. Tapi kalau untuk sejauh ini, Mas sendiri udah ngeluarin berapa nih budgetnya untuk Saya. berkampanye? Iya. Ini yang kampanye yang ini ya? Ya, Yang kampanye sekarang yang ya? sekarang. Saya pribadi mungkin keluar, saya agak mewah kampanyenya, dalam versi saya mewah, sekitar 170 juta. Itu pasang-pasang baliho apa segala macam Di gitu? baliho saya dikit. Oh, baliho dikit. Oke. Nah, itu untuk sebanyak itu apa yang Mas? Yang dilakukan gitu? Itu masih dapur saya tuh. Ya. Siap. Berarti Mana yang saya kasih ya? Saya mikir dulu mana ya. Karena ini materi nanti di kursus yang saya buka, di kursus gitu. caleg murah Oke, gitu kan. Oke, berarti kalau mau tahu semuanya tentang itu bisa kalau misalnya nanti Mas buka kursus caleg murah, boleh ikut aja gitu ya. Tapi yang pasti intinya harus siap capek. Ya. Basicnya waktu saya pertama kali kampanye itu saya nontonin video belusukannya Pak Jokowi. Oke. Beliau di situ katakan dia jalan dari pagi sampai subuh. Ya akhirnya saya juga melakukan itu juga. Beliau di video itu mengatakan nanti kalau salaman sama orang kamu udah punya intuisi, ini orang bakal milih apa enggak. Gitu. Ini salah satu metode saya ya. Salah satu metode saya adalah karena PSI ini lambangnya bunga. Di hari Sabtu pagi saya akan ada di pasar tradisional. Ibu-ibu yang belanja ke pasar saya sudah siapkan bunga. Oke. Bunga ini nggak mahal, ribu lah. Saya waktu itu dapat harga 2.000-3.000 per batangnya. Saya punya kartu ucapan di situ, kartu ucapan kecil yang saya ini apresiasi terhadap ibu. Ibu yang ke pasar, akhirnya saya kasih bunga. Tadinya ditolak-tolak, enggak Bu, ini gratis Bu, dari saya caleg PSI. Ternyata mulai kerumunin orang juga, warga mulai kerumunin, akhirnya mereka mau dengar juga. Dan ini bunga-bunga dan kartu ucapan ini kembali lagi ke rumahnya, keluarganya melihat lebih banyak orang. Ini delivery of information jadinya. Jadi informasi itu cukup spreaded. Jadi kalau kemarin itu saya ada 22 kelurahan di daerah pemilihan saya, mungkin saya baru injek kaki di 10 kelurahan, tapi suara saya ada di seluruh kelurahan itu. Suaranya merata juga karena ada delivery of information itu. Itu satu metode yang saya gunakan sih. Oke. Dan selain itu biasanya ibu-ibu yang ke pasar pagi-pagi udah nggak dikasih bunga sama suaminya sih. Jadi merasa seneng juga ya saya betul. dikasih Jadi open ya, kan, open gitu. Oke. Nah lalu berarti metode kampanye yang dilakukan sama Mas Justin yang seperti tadi dijelaskan itu sangat efektif untuk meraup suara dari masyarakat di dapilnya Mas. Kemarin cukup dengan keterbatasan waktu saya cuma bisa kampanye Sabtu Minggu dan lain sebagainya. Saya pikir, dan itu cukup juga mengantarkan saya untuk di periode pertama saya. Tapi saya percaya bahwa politik itu harus jauh dari politik nyogok, politik uang, ngasih amplop ke masyarakat. Dan ini pendidikan yang buruk sekali untuk masyarakat. Itu nggak akan balik modal. Kalau dengan gaji tunjangan saya sudah merasakan sendiri, gaji tunjangan tuh nggak akan balik modal. Satu suara dia kasih 200.000. Taruhlah butuh suara berapa? Satu kursi harganya 27.000 suara. Mau bayar itu dengan 200.000 miliaran nggak akan balik modal. Berarti Mas sendiri sangat tidak ingin melakukan politik uang, dan kalau misalnya masih ada caleg-caleg yang melakukan politik uang nih, menurut Mas sendiri itu kayak gimana tuh Mas? Norak. Menurut saya politik uang sangat norak. Kamu nggak perlu kenal siapa saya, kamu terima aja uang saya, kamu pilih saya, itu politik norak. Buat saya politik uang itu. Justru kita harus kenal dong apa yang bisa kita bawa, chemistry. Kita harus spend time sama mereka, bercengkrama ya, bertukar pikiran sampai ada trust, itu ada bonding. Dia mau dibayar berapapun sampai bilik suara, saya jamin dia akan tetap pilih kita juga. Ya, tapi memang itu butuh effort yang lebih, dan itu ya butuh sincerity juga, butuh ketulusan juga, dan itu harus dibuktikan juga selama menjabat. Nomor telepon lo ganti nggak? Saya nggak pernah ganti nomor WA, dan setiap warga yang saya temui saya pasti kasih kartu nama saya dan nomornya nggak pernah berubah. Karena masyarakat kecil, mereka tuh sangat butuh akses. Saya jujur-jujuran aja.
pemegang BPJS di DKI Jakarta. Saya harus katakan seringkali di tempat-tempat fasilitas puskesmas, di rumah sakit umum daerah, nggak dianggap orang, dianggap angka. Sering tuh warga WA saya, Pak, saya di puskesmas ini, Pak, udah ngantri banyak, yang di loketnya main handphone, Pak. Dicuekin. Nah kayak gitu WA saya langsung telepon kepala puskesmas, ini apa-apaan, lu mau gua ke situ? Akhirnya, oh udah oke Pak, udah cepet Pak. Ya selama ini kan masyarakat nggak punya akses seperti itu. Iya. Waktu saya umur 17 tahun coblos siapa juga saya nggak kenal orangnya. Kalaupun lihat orangnya paling lihat itu di depannya ada meja, ada buahnya dihormatin dan lain sebagainya. Saya sekarang kalau ke reses ketemu warga nggak ada meja di depan saya, nggak ada buah juga, langsung chair to chair, kursi ke kursi, ketemu langsung, ngomong langsung juga. Saya menghilangkan gap itu dan nomor telepon saya adalah jembatan untuk aduan dia. Dan pungli itu di mana-mana. Dan banyak kasus. Saya sehari balas WA itu pagi-pagi 3 jam lah. Balas WA warga. Dari yang penting sampai nggak penting. Apa yang nggak penting ya gitu. Apa tuh ya? Ada yang minta cariin jodoh juga. Oke, siap. Pernah yang saya nggak pernah lupa kesurupan. Oh, hubungin Mas Justin juga. Ya. Itu saya cukup gimana ya? Kesurupan. Cuma kalau dia lapor ke saya berarti dia percaya sama saya. Iya. Tapi Mas Justinnya bingung harus ngapain? Bingung. Cuma ada di daerah kecamatan saya ada kepala satuan pelaksana dinas, saya sebut aja dinas sumber daya air. Namanya Haji Dodi di Duren Sawit. Ya saya telepon, Pak Haji, gue tahu ini bukan dinas lu Pak, cuma warga gue kesurupan, lu bisa bantu nggak? Siapa Justin? Kesana mereka. Beres apa? Ya saya masukin dia laporan karena di PSI kita ada KPI ya. Aduan berapa yang masuk, berapa yang tindak lanjut, dan itu ada KPI-nya. Ya saya masukin aja KPI ini nomor telepon orang yang lo nggak percaya, telepon aja sono gitu. Salah satu cerita yang unik juga ya. Iya, minta banyak tolong. Sih dari 5 tahun ini banyak sekali, tapi saya sangat menikmati semua proses ini. Oke. Nah balik lagi ke politik uang tadi. Berarti kalau dilihat dari jawabannya Mas Justin sendiri, berarti Mas Justin nggak ada ngerasa kayak khawatir gitu, kalah karena akhirnya kalah sama yang politik uang. Enggak, saya nggak khawatir sama sekali. Saya pernah di 2018 itu ada satu tempat, saya ke situ cuma untuk ngecek suara saya berapa gitu. Tiba-tiba ada ibu yang datang ke saya, Pak tolong dong Pak, itu orangnya di ujung gang itu tuh dia lagi mintain amplop yang dia kasih tadi pagi gitu. Emang kenapa gitu? Jadi dia dapat 200.000 untuk coblos seorang calon. Tapi ternyata calon ini suaranya hampir nggak ada. Suara saya yang menang di situ. Emang ibu coblos apa ya? Coblos Pak Justin gitu. Nggak jadi coblos itu. Di situ juga itu udah membuktikan juga teori saya bahwa sampai di bilik suara orang cuma pilih yang dia percaya gitu. Udah dibayar duitnya, ya udah saya pakai jajan Pak, belanja gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya lindungi juga dia dari itu. Uangnya nggak bisa diminta balik juga. Diminta balik gara-gara suaranya kalah di situ, suara saya yang naik. Jadi warga ini minta perlindungan saya di situ. Oke, waduh, gitu. Serem juga berarti kayak gitu ya. Ya jadi tapi itu membuktikan bahwa politik uang. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini di Jakarta ya. Mungkin beda-beda tempat juga. Tapi saya harap kedepannya tidak lagi masyarakat memilih calon wakilnya itu ya dengan uang. Itu seperti membayar terlalu murah masa depan kita kan. Gitu. Kalau menurut Mas Justin sendiri, masyarakat sekarang ini udah teredukasi belum sih untuk tidak untuk tidak percaya dengan namanya politik uang itu sendiri? Saya kira itu tidak bisa kita harapkan itu terjadi serta-merta terjadi. Saya kira masing-masing dari caleg punya kewajiban untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Gitu. Saya sering sekali kok dulu 2018 lagi temu warga, ada yang ya udah Pak nggak usah banyak ngomong, amplopnya mana? Iya semua pada ini kan. Tapi ya saya jelasin, ini kalau saya beli suara, saya butuh suara berapa? Waktu itu ada perhitungan saya berarti 3 miliar gitu. Ada nggak orang mau kerja jujur tapi harus bayar dulu 3 miliar? Ada nggak Bapak Ibu gitu? Nggak ada gitu. Akhirnya kita tarik kesadaran mereka. Ya akhirnya setelah saya pertemuan ini, Pak ada spanduk nggak pasang di pagar saya Pak gitu. Saya percaya masyarakat kita ya mungkin masih banyak yang belum memiliki kesadaran, tapi saya percaya masing-masing dari kita punya beban itu. Kalau lu mau memperbaiki bangsa ini ya
termasuk mengedukasi semestinya nggak keberatan untuk mengedukasi seperti itu kan. Karena itu memang awalnya dari kita jangan menormalisasi yang namanya korupsi juga ya, itu salah satu. Menurut saya sebenarnya harus ada hukumnya, penerima dan pemberi harus dipidana. Oke. Menurut saya. Sama seperti koruptor, penyuap, pemberi suap, kena juga. Masalah pilihan politik saya kira ini sakral karena dia punya power loh. Punya power menentukan hidup orang banyak. Pemimpin-pemimpin, gubernur lah, presiden segala, mereka punya power. Mereka bisa mendatangkan mudarat kepada masyarakat luas. Sehingga kalau mau melakukan praktek politik uang, saya kira harus dua-duanya bisa juga. Gitu. Itu salah satu opsi. Mungkin akan banyak yang marah sama saya, masyarakat kan butuh uang. Ya ini dong, ya. Saya pikir selama kita menjual diri kita murah, selalu ada pembelinya. Gitu. Oke, kita boleh minum dulu kali ya Mas ya, ini cerewet cerita, ya gue ya, cerita, cerewet ya. ceritanya seru banget. Itu unek-unek soalnya. Itu oke Mas. Oke, sekarang Udah selesai? Belum ya? belum, masih Jadi kayaknya ada. udah cukup banyak yang kita Masih. bicarakan ya. Tapi ini seru. Seru banget. Makanya saya masih mau tahu tanggapan dari Mas sendiri soal kampanye pemilu yang sekarang ini pendek banget nih, Mas. Betul. Itu menurut Mas sendiri gimana? Ini plus minus ya. Kemarin itu kampanye saya rasa itu waktunya panjang, tahun 2018 tuh kayaknya approximately sekitar 6 bulan 7 bulan. Iya. Dan itu costly. Itu jangka waktu yang panjang, costly. Kadang kita udah datengin yang di bulan pertama. Habis itu kan harus dijelajahin nih. Iya. Karena kalau di tempat saya itu 22 kelurahan. 22 kelurahan ya. 1, 2, 3, 4. Terus satu kelurahan dia biasanya punya 15 RW. Wah, jadi kayak piramid nih. Satu RW ada 15 RT. Wah, jadi bagian bawah piramid ini panjang. Jadi kalau mau coba kita jelajahin pun sampai di bulan ke-5 yang sini pasti udah lupa sama kita. Iya. Jadi kurang mau balik lagi itu emang agak sulit juga ya. Dan itu costly, sangat costly. Spanduk aja. Spanduk itu kan sebulan paling ada yang copot juga. Harus ada yang jagain di situ juga dan itu costly. Kalau sekarang pendek betul. Tapi kalau efektif ini menghemat uang dan akan masih fresh di memori masyarakat siapa yang baru datang ke mereka. Ya, makanya nanti kalau saya lolos lagi ya ikut kursus saya ya. Kursusnya murah gitu. Siap. Oke, nah lalu tanggapan dari Mas sendiri soal persaingan dalam pencalekan yang kali ini. Udah mulai banyak artis yang nyalek. Terus juga anak-anak muda yang umurnya 20 tahun, 21 itu juga udah mulai nyalek. Menurut Mas sendiri persaingannya sekarang seperti apa? Lebih ketat dari yang 2018 kemarin atau gimana? Kalau persaingan mungkin saya tidak bisa terlalu banyak bicara karena waktu kemarin saya nyalek pun 2018 saya nggak tahu saingan saya siapa. Saya nggak tahu dari partai lain siapa. Saya nggak tahu nama-namanya juga. Saya cuma fokus di upaya saya saja gitu. Cuma kalau di persaingan saya lihat sekarang nggak terlalu jauh berbeda dengan yang lalu. Kalau dari profil-profilnya saya pelajari ya anak muda masuk dan ada artis, kemarin saya ketemu juga artis di dapil saya masuk ya boleh, banyak yang daftar kan dari semua partai. Satu partai mengajukan 10 ribuan nih caleg-calegnya ya. Saya kira dinamikanya kurang lebih sama. Ini tergantung cara kampanye saja. Oke. Lalu Mas sendiri kan udah pasti udah turun nih sama masyarakat nih kan ya. Apa yang sekarang ini jadi hal yang paling sering disuarakan oleh masyarakat di dapilnya Mas sendiri khususnya? Gini, DTKS ini bermasalah. DTKS itu ya kalau orang mau mengajukan KJP, Kartu Jakarta Pintar dan lain sebagainya, bantuan-bantuan seperti ini kan harus daftar DTKS kan. Tapi masalahnya data DTKS ini mungkin bisa dibilang kacau. Banyak yang ternyata nggak tinggal di situ, yang ternyata warga daerah numpang KTP di KK orang dapat bantuan ini, dan itu datanya ratusan ribu bocor. Makanya sekarang begitu Pak Heru menjabat, dia
mau cek ulang dulu domisilinya. Kalau nggak domisili di situ sesuai KTP, copot. Ya, pengelolaan manajemen data sangat buruk menurut saya. Waktu kemarin, waktu COVID, data bansos, bahkan ada anggota dewan juga terima bansos itu. Ya mungkin dulunya dia pernah bikin suatu surat keterangan. Tapi itu membuktikan bahwa data kita nggak update. Anggaran DKI Jakarta tahu nggak berapa? Per tahunnya itu 80 triliun. Pegawai negeri kita itu ASN kita ada sekitar 60 ribu orang. Tenaga honorer kita 100 ribuan orang. Ini kan udah anggarannya besar, tenaga kerjanya besar, manpowernya. Habis itu belum termasuk dengan RW, RT, Karang Taruna, Ibu Dawis, Ibu Jumantik dan lain sebagainya. Yang sebenarnya mereka itu bisa mengetahui siapa yang layak, siapa yang nggak layak dan lain sebagainya. Tapi data yang digunakan data yang salah tahun-tahun lalu, bukannya diupdate. Menurut saya kinerja dari eksekutif sangat menyedihkan dengan anggaran yang sangat. Ini kalau perusahaan swasta mah udah dipecat-pecatin mungkin. Karyawan-karyawan yang dalam pengelolaan data saja buruk. Anggaran besar, manpower besar, pengelolaan data buruk. Gitu, saya kira itu yang paling banyak muncul di masyarakat. Pak, saya belum dapat KJP, saya nggak dapat kartu lansia dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Oke, nah berarti berdasarkan dari keluhan-keluhan masyarakat di dapilnya Mas sendiri di Jakarta gitu. Jakarta itu ini butuh apa sebenarnya nih Mas? Saya begitu masuk ke DPRD DKI, mata saya sangat terbuka tentang betapa banyak kegilaan yang terjadi di DKI Jakarta. Saya berkesimpulan Jakarta ini sakit luar biasa. Pertama, tata ruang kita sangat buruk. Tata ruang kita hancur. Hampir semua permasalahan di DKI itu disebabkan oleh tata ruang. Mau itu banjir, mau itu kemacetan dan lain sebagainya. Tata ruang kita itu karena tidak adanya kedisiplinan. Zonasi ruang terbuka hijau, siapa aja yang dudukin udah dibiarin aja. Udah dibiarin di situ, akhirnya fungsinya tidak bisa berfungsi seperti daerah sarapan hijau dan lain sebagainya. Banyak bangunan tanpa IMB nggak ditindak juga. Dari orang kaya sampai orang miskin ada hal-hal seperti itu. Akhirnya Jakarta sungguh semerawut. Dan kita tidak ada, di sisi lain kita tidak ada pengendalian populasi penduduk. Penduduk DKI Jakarta itu ada sekitar 11 juta, kalau siang-siang hari kerja mungkin sekitar 15-16 juta karena banyak orang Bekasi, Tangerang segala macam yang bekerja juga di DKI Jakarta. Jadi kalau dari daya dukung saja ini sudah tidak memadai juga. Air bersih kita akhirnya ada eksploitasi air tanah dalam karena jangkauan pipanisasi air bersih kita tuh cuma 60% dari seluruh areal Jakarta. Akhirnya terjadi eksploitasi air tanah dalam. Ya saya yakin banyak gedung tinggi itu nggak pakai pump. Dia tembak air tanah dalam. Dan saat dia tembak air tanah dalam, itu di dalam tanah itu komponennya air tanah dalam ini kan air lama ya. Di bawah cuma ada komponen udara, tanah dan air. Saat diambil airnya tanahnya turun. Jadi land subsidence di Jakarta itu luar biasa, terutama di pesisir yang nggak terjangkau dengan pipanisasi utara dan barat. Itu penurunan permukaan tanahnya bisa sampai 1 meter per tahun. Akhirnya spot banjir tambah banyak. Dan ini kan misalnya dataran, akhirnya dia jadi begini nih, cekungan ya. Dia jadi cekungan. Ini mau dibikin saluran air juga kagak bisa. Kan air nggak mengalir ke tempat yang lebih tinggi kan. Nah, kalaupun di sini mau bikin rumah pompa, di sininya udah banyak perumahan liar. Gitu. Jadi ini tata kota, ini permasalahan dari utama dari banyak masalah di DKI Jakarta. Itu baru dari masalah infrastrukturnya saja. Tapi belum lagi dengan masalah tadi saya katakan pengelolaan data juga buruk. Pengelolaan data buruk dan ya sayangnya menurut saya manpower kita terlalu banyak, nggak efisien. Mungkin orang titipan, nggak tahu juga. Saya nggak tahu, tapi menurut saya 60 ribu ASN dan 100 ribuan honorer dengan hasil kinerja seperti ini, saya kira ini mungkin sebagian nggak berguna. Ya saya harus mengatakan itu juga. Penggunaan anggaran kita menurut saya jauh dari efisien. Kalau dulu saya di perusahaan-perusahaan swasta, karena kita kredit itu pinjaman dari bank-bank asing, detail mereka kan detail. Ini pengeluaran buat apa, hasilnya buat apa. Kalau di sini keluar uang terlalu gampang. Kayak misalnya ada salah satu dinas,
Kita nih kalau pembahasan anggaran tuh dikasihnya mepet-mepet loh Mbak. Oke. DKI Jakarta 80 triliun. Pos belanjanya ada 26 ribuan lah. Sekitar 26 ribu pos belanja gitu. Aibon aja lah yang simpel lah. Lem Aibon ternyata dicek 86 miliar itu buat apa? Salah tulis. Saya pernah juga bahas di anggaran 2022 kalau nggak salah ada salah satu dinas mau bikin comment center. Iya. Comment center dia cuma bilang ini comment center berapa puluh miliar gitu. Tapi kita nggak tahu ini komponennya ini mau bikin apa aja gitu. Akhirnya saya coba dari jalan belakang dapatkan detailnya. Ternyata ada pembelian sound system 6 miliar. Saya langsung tanya ini comment center, lu pakai 6 miliar, sound systemnya buat apa? Buat bikin klub atau apa gitu. Terus kepala dinasnya bisik-bisik, oh sorry Pak Justin itu salah tulis. Oh mengerikan lah. Itu baru satu dari 26 ribu anggaran belanja di DKI Jakarta, pos belanja. Ini kan mengerikan sekali. Cara mereka memperlakukan membelanjakan uang pajak keringat masyarakat, menurut saya mengerikan. Kemarin lagi kalau Mbak ketik Justin Adrian, jembatan penyeberangan, miliar gitu. Saya kalau ditambang Mbak, kita bikin jembatan menyeberangi sungai untuk naik truk-truk batu bara beratnya puluhan ton, itu paling cuma habis 15-20 miliar lah. DKI Jakarta bikin jembatan penyeberangan, dia mau bikin 3 doang, 144 miliar, berarti satunya hampir 50 miliar. Sampai saya tanya di rapat, Pak, lu mau bikin tempat karaoke di atasnya Pak? Oh, enggak, ini untuk 6 jembatan loh. Terus kok yang diupload bilangnya 3? Cuma 3. Lu bohong di uploadan apa lu lagi bohong sama gue sekarang? Mungkin bahannya gitu, ada apa namanya alasan ke bahannya nih ini pakai loh, Pak, marmer gitu ya. Iya. Marmer Itali gitu. Tapi ya itu salah satu contoh pembelanjaan di DKI Jakarta itu jauh dari kata efisien. Sedangkan kalau kita melakukan efisiensi, kalau hitungan saya kita bisa menyekolahkan anak DKI Jakarta sampai anak kedua itu bisa sampai kuliah. DKI bisa melakukan itu. Dan saya kira pemerintah itu punya kepentingan untuk meningkatkan kualitas demografi dia. Karena demografi yang berkualitas, demografi yang terdidik, demografi yang menghasilkan uang, mereka adalah subjek pajak. Mereka akan mengkontribusi, mereka bukannya minta bansos, mereka akan kontribusi untuk pajaknya. Jadi kalau nggak dilakukan investasi itu dengan ledakan demografi yang akan terjadi, bisa jadi malapetaka. Yang ada orang-orang yang tidak berkualitas pendidikannya dan lain sebagainya malah makin banyak. Akhirnya bantuan yang harus dikeluarkan lebih banyak. Kita harus mulai berinvestasi kepada manusia-manusia di DKI Jakarta. Dari pendidikannya juga. Gitu. Kalau dari Mas sendiri, Aku cerewet banget gak sih? Nggak apa-apa. Banyak unek-unek gue. Jadi sini semua Mas. Kalau menurut Mas sendiri cara untuk bisa mengendalikan demografinya gitu, itu kayak gimana menurut Mas sendiri? Satu masalah itu solusinya tuh nggak bisa satu. Sama seperti kayak banjir, solusinya nggak bisa cuma bikin saluran aja, tapi harus dengan perbaikan tata kota dan lain sebagainya gitu. Sama juga memperbaiki demografi itu, ini terkait juga dengan kurikulum. Saya bisa katakan kurikulum yang sekarang itu mungkin cuma mengakomodir, kan jenis kecerdasannya ada 9 Mbak. Ada yang kecerdasan musik dan lain sebagainya. Mungkin cuma mengakomodir 4 yang pintar matematika, pintar dan lain sebagainya. Tapi banyak anak-anak kita kehilangan talenta-talenta dari mereka-mereka yang sudah nggak percaya lagi sama sekolah. Jadi ya dari kurikulum juga harus lebih dieksploitasi jenis-jenis kecerdasan itu supaya kita bisa memberikan opsi peningkatan kualitas demografi ini. Dengan keterjangkauan pendidikan juga, guru kita sangat kurang juga, sekolah negeri kita kurang juga, dan semestinya sekolah-sekolah swasta ini ya bisa menjadi mitra kita. Pemerintah nggak perlu bikin gedung baru sekolah. Ya saya agak susah mengatakannya juga. Cara memperbaiki demografi ya sangat termasuk gizi kan. Iya, gizi. Termasuk gizi. Jadi ya kebetulan salah satu capres ternyata punya program. Jadi saya tuh kemarin kita PSI akhirnya berhasil juga mengawal lahirnya Perda Perlindungan Disabilitas. Kalau saat ini saya lagi merancang Perda untuk pertama jaminan pendidikan, untuk yang tadi saya katakan sampai anak kedua bisa dijamin, sampai kuliah. Yang kedua ini adalah jaminan gizi. Jaminan gizi ini saya coba rancang perdanya karena dalam 50 tahun terakhir, ini data. 50 tahun terakhir pertumbuhan tinggi badan masyarakat di Korea Selatan tuh mereka nambah 20 cm rata-rata tingginya. Kalau di Jepang 16 cm. Makanya tim bolanya bisa ngalahin Jerman. Indonesia 50 tahun tuh cuma naik 5 cm. Dan setelah ada pengecekan IQ juga, ternyata IQ normal tuh 90, tapi rata-rata ternyata orang Indonesia IQ-nya 78.
Mengerikan. Ini masalah gizi juga. Stunting ya bisa dikatakan 3 dari 10 anak kita stunting. Kita nggak bisa bersaing dengan luar negeri kalau masalah gizi juga bermasalah. Jadi perbaikan demografi ya masalah kurikulumnya, masalah gizinya juga, masalah pendisiplinannya juga. Anak-anak yang tawuran ada konsekuensi kerasnya nggak? Apa cuma di meterai doang janji nggak tawuran lagi? Apakah orang tuanya menerima sanksi juga? Karena kalau teman saya di negara Belanda, dia coba-coba liburan ke sini, anaknya bolos sekolah, langsung ke denda orang tuanya. Kartu kreditnya langsung ke fine juga, ke penalti doang. Kita nggak punya sistem yang sistematis dari berbagai macam lini untuk memastikan berkualitasnya demografi kita, orang-orang kita, terdidiknya orang-orang kita. Yang mestinya ya itu jadi concern pemerintah daerah, bukannya balapan Formula E. Ya kan? Oke. Gitu. Oke, Nyenggol lalu dikit, nyenggol dikit. sih nggak masalah. Iya. Oke, lalu kalau menurut Mas sendiri untuk meningkatkan kualitas demografi ini apakah bisa dilakukan khususnya di Jakarta dulu lah gitu Mas, untuk mendisiplinkan lah gitu Mas? Bisa, tapi kan ada banyak nih. Tadi kan saya sebutnya kurikulumnya, gizinya, keterjangkauan pendidikannya. Ini populasi penduduk juga harus ada kontrolnya. Kontrolnya juga. Kalau tidak ada kontrol populasi penduduk, bertambah terus, gimana kita mau meningkatkan kualitasnya? Tambah kelempungan, tambah kerepotan juga. Nah menurut Mas sendiri untuk mengontrol itu gimana caranya? Kalau dulu ada KB. KB. Kalau sekarang makanya kenapa rancangan perda yang saya bikin ini cuma mengcover sampai anak kedua, ya ini untuk memberikan edukasi juga. Lu mau anak banyak boleh bayar sendiri. Ya kan? Jadi orang mulai berpikir, yang ditanggung sama negara sekian. Gitu. Ya. Dan perpindahan masyarakat desa ke kota itu juga harus ada kontrolnya juga, Mbak. Kalau zaman Ali Sadikin jualan mana, KTP luar, nggak pergi keluar dari sini. Bukannya kita anti dengan pendatang juga, tapi kalau pendatang akhirnya tinggal di bantaran sungai, bikin sungai sempit, bikin bangunan nutupin saluran, trotoar dipakai buat jualan dan lain sebagainya, mengganggu estetika, mengubah fungsi lahan dan lain sebagainya, sesungguhnya ini adalah beban. Yeah. Ya mungkin kalau mau ngomong, tapi ini kan negara harusnya bebas. Ya bebas ya di istana presiden aja sekalian. Gitu. Ya bebas harus ada batasnya. Kalau bebas tidak ada batasnya ya borderless ya nggak ada negara nggak ada order di situ. Tetap harus ada aturan juga. Gitu. Harus ada aturannya juga. Dan sayangnya di sekolah kita kan kurikulum kita juga nggak mengajarkan anak-anak untuk menjadi warga negara yang baik kan. Untuk jadi warga negara yang baik, diajarin nggak sih untuk tidak merampas hak orang lain? Diajarin nggak sih betapa buruknya perilaku berkendara melawan arus? Itu perilaku koruptif juga loh. Mengambil hak orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Yeah. Saat anak-anak seperti ini jadi pejabat pasti korupsi juga karena mentalnya sama. Dan kita doktrinisasi itu bisa dilakukan pada masa 12 tahun wajib belajar ini kan. Saya pernah dengar mantan pelaku bom Bali, dia bilang saya cuma butuh 2 jam untuk bikin seseorang mau jadi pengantin bunuh diri. Dia bisa didoktrin orang bunuh diri. Lah kita 12 tahun sekolah. Masa gak bisa didoktrin untuk menjadi warga negara yang baik? Yang gak memikirkan diri sendiri saja, tapi mikirin orang lain juga. Gitu. Harusnya bisa ya, harusnya bisa banget. Bisa. Banyak lini yang harus diperbaikin. Ya Jakarta sakit. Banyak lini sakit. Penggunaan keuangannya sakit. Tata rencananya sakit juga. Data bansosnya juga sakit juga. Kinerja manpowernya juga sakit juga. Jakarta sakit. Intinya Jakarta sedang sakit saat ini. Habis itu kalau masyarakat pilih calon-calon wakil rakyat yang cuma ngasih uang aja, ya berarti mau Jakarta terus-menerus sakit juga. Gitu. Oke. Berarti harus pilih wakil rakyat yang bisa menyembuhkan Jakarta. Ya mungkin sampai saya pensiun di politik, mungkin belum beres. Mungkin ya. Tapi ya kita udah mendekatkan itu juga kan. Iya. Ya kayak mungkin dulu kalau Patimura, pahlawan Sapa, perang lawan Belanda, dia nggak berpikir besok merdeka, tapi dia tahu ini akan selangkah lebih dekat lagi, gitu. Nah, nanti kamu yang terusin. Mungkin ya. Iya, saya mau istirahat juga lah nanti. Masa sampai akhir kita ribut terus. Iya gitu. betul. Ya, nanti kamu yang terusin. Siap. Ikut kursus nyalek murah lagi ya. Oke. Kita minum dulu kalau gitu ya.
Oke. Sekarang mau balik lagi ke soal kampanyenya Mas Justin. Ada kendala nggak sih Mas dari ketika Mas kampanye di dapilnya Mas sendiri? Ini semua tergantung mindset sekali lagi. Kalau kendala di mana-mana pun ada kendala, di keluarga ada kendala, di adik kakak ada kendala, di suami istri ada kendala, semuanya ada kendala juga. Gitu. Tapi ya tergantung mindsetnya aja. Ada orang yang kalau mau menuju sesuatu dia lebih fokus ke kendalanya daripada goalnya. Gitu. Oke, ya. Saya pikir ini masalah mindset saja. Kalau ada kendala ya ada aja. Di semua tempat ada kendalanya juga. Tapi apakah kendala itu yang mendikte kita enggak? Gitu. Jangan terdikte sama kendala juga. Ya kalau kendala banyak lah. Cuman anak muda kan kreatif lah. Ya, betul. Kita bisa atasin itu. Oke. Ya, jadi mereka-mereka yang main politik uang, kita kalahin kamu. Cie. Siap. Oke, nah terus saya mau dengar tanggapannya Mas Justin soal ini Jakarta yang benar-benar sekarang lagi banyak banget baliho, bendera, partai segala macam di jalan, di pinggir-pinggir jalan, di flyover gitu apa segala macam. Tanggapannya sendiri gimana Mas soal itu? Tentang mungkin Indonesia masih butuh waktu untuk semua kampanye bisa dilakukan secara digital dan lain sebagainya. Mungkin butuh waktu juga. Mungkin ada kesulitan juga karena di medsos itu banyak medsos utama itu mereka melarang konten-konten politik untuk di-boost, untuk dipromosikan, diadvertisikan. Karena tidak adanya wadah-wadah tersebut ya akhirnya orang menggunakan ya Baliho, pohon dan lain sebagainya. Tapi ya ini kan sebenarnya ada aturannya. Iya. Saya pun semampu-mampunya memastikan nggak ada spanduk saya, baliho saya di pohon tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada di jembatan penyeberangan juga spanduk Justin nggak ada gitu. Jembatan penyeberangan. Karena itu sebenarnya kan dilarang gitu, sebisa-bisanya. Iya. Tapi ya nggak tertutup kemungkinan yang lain juga begitu karena ada juga yang ternyata menggunakan jasa vendor. Jadi ini bukan tim dia, tapi memang mereka menawarkan jasa, udah mau berapa? Mau 100, mau 200 spanduk nanti kita pasangin. Mereka pasang ya kadang-kadang ya langsung pasang aja. Mungkin nggak cukup kuat akhirnya menimpa pengguna jalan ya. Sebenarnya nggak serta-merta salah calegnya juga gitu. Tapi saya kira harus ada sistem yang lebih baik dan saya kira dengan berkembangnya teknologi nantinya perilaku kampanye seperti ini akan berkurang juga. Kalau saya sendiri sih spanduk saya nggak terlalu banyak karena menurut saya spanduk itu nggak terlalu efektif. Efektivitas spanduk menurut saya itu kurang dari 10%. Orang tahu, oh si A, partai A nomor sekian tahu, milih nggak? Belum tentu. Cuma tahu aja gitu. Dan itu kan orang lihat itu milih orangnya, saya kira kurang dari 5%. Tahu aja, tapi belum tentu milih. Jadi kalau caleg-caleg yang merasa kalau gue udah penuhin semuanya di mana-mana orang bakal pilih gue, saya nggak percaya. Banyak kok caleg-caleg jadi udah keluar uang banyak, nah, karena itu kan pasangnya juga mahal, pakai tim dan lain sebagainya miliaran, akhirnya nggak ada gunanya ya karena itu nggak efektif menurut saya. Bukan kuantitas itu yang diperlukan, makanya nanti ikut kursus nyalek saya. Oke, coba sobat forum hitung, udah berapa kali ya, kalau saya tembus lagi, benar-benar gue bikin kursus nyalek murah. Siap. Judulnya kursus nyalek murah. Gitu. Oke, sobat forum mungkin yang mau belajar nyalek silakan nih nanti. Ya. Yang dapilnya. Bahkan menurut saya ya untuk DKI Jakarta ya DPRD, ya mungkin banyak dengar itu miliaran. Saya juga dulu politikus senior selalu bilang enggak minimal 2M gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih 100 juta bisa cukup. 100 juta itu kan nggak langsung kan. Ya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu bisa dicicil-cicil. Dan itu kadang-kadang ya ada aja yang bantu kita, ada aja. Dari masyarakat sekitar, siapa yang percaya sama kita, ada aja bantu. 1 juta, 2 juta, ada aja. Saya kira 50-100 bisa. Tapi caranya harus benar. Skemanya. Alat peraga kampanye juga mungkin nggak bisa semewah yang lain. Apa aja yang bisa dicetak,
Ya kita harus ada manajemen itu. Nanti ada mata kuliahnya juga di kursus saya. Oke. Pengelolaan keuangan kampanye. Gitu. Oke, siap. Oke, berarti kalau saya bisa tangkap, mungkin kalau misalnya sobat forum di rumah mau nyalek, bisa dimulai dari modal sosial kali ya Mas, Modal di sosial. dapilnya sendiri gitu, supaya nanti suara bisa lebih banyak diraup gitu ya Mas. Saya pikir yang nentuin cuma diri kita. Kalau ya mesti public speaking, saya kira sangat menentukan. Public Penting speaking banget ya. untuk keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang mungkin orangnya tertutup dan lain sebagainya, dia harus belajar menjadi marketing untuk dirinya sendiri juga. Gitu. Bisa lah, bisa. Nanti kita ada pelatihannya. Siap. Oke, sekarang seberapa yakin nih Mas Justin terpilih lagi nih? Nggak yakin. Nggak yakin. Ini saya berpesan juga kepada semua caleg. Kalau ada yang bilang harus yakin ya, jangan didengerin. Kenapa tuh Mas? Kalau yakin itu berarti takutnya kita lengah. Ya kecuali mama kita ketum partai ya yakin lah. Gitu. Kalau enggak sebaiknya nggak usah yakin. Saya pikir yakin itu nggak perlu. No. Yang perlu itu adalah memastikan kita terus bergerak. Terus bergerak, berinovasi, berkreasi dengan metode-metode yang baru, yang segar, berbeda dengan yang lain. Itu jauh lebih penting daripada mendoktrin diri dengan yakin. Saya pernah bicara juga dengan atlet tinju. Dia lumayan punya peringkat dunia juga. Saya tanya, bangun jam berapa? Jam 4. Kok jam 4? Soalnya lawan gue pasti jam 5. Nggak yakin kan? Dia nggak ngeprem ya. Dengan nggak yakin semua yang kita lakukan rasanya kurang. Sampai detik terakhir, titik darah penghabisan berjuang terus. Jadi nggak usah ngabisin waktu dengan yakin. Jadi kalau Mbak nanya sama saya yakin apa nggak yakin. Gitu. Nggak usah yakin juga. Memang dari dulu saya nggak pernah yakin amat. Tapi akhirnya masuk juga. Masuk juga. Ya karena semuanya kurang, rasanya kurang. Belusukan itu juga yang menguatkan kita nggak? Pasti lawan kita lebih gencar lagi. Wah lawan kita billboardnya lebih gede. Wah dia terkenal nih. Wah kita mesti lebih ini lagi. Lebih masuk ke jalan-jalan untuk mengimbangi itu dan lain sebagainya. Nggak usah yakin, menurut saya sih. Untuk anak-anak muda ya, yakin gitu. Kerja. Benih-benih yang kamu tanam sendiri adalah benih-benih yang bisa kamu percaya berbuah buat kamu. Bukan benih-benih yang dapat dari tempat lain dan lain-lain. Itu semuanya pokoknya harus keringat sendiri, langkah kaki sendiri semuanya. Oke, siap. Oke, terakhir nih Mas. Gitu kata Papa Justin. Kata Papa Justin. Oke, terakhir nih Mas Justin. Pertanyaan terakhir nih. Pesan Mas Justin nih untuk para pemilih di pemilu 2024 ini. Khususnya mungkin untuk dapilnya Mas Justin sendiri. Silakan. Baik. Pertama-tama tips-tips memilih caleg. Pilih caleg yang pertama dia ngasih nomor telepon. Dari nomornya bisa kelihatan ini nomor baru apa nomor udah lama. Kalau dia kasih nomor baru ya mungkin nanti dia ganti nomor lagi. Kalau saya sih nomornya emang gak pernah ganti. Jadi pastikan orang yang kita pilih itu bisa dihubungi. Medsosnya dan lain pastikan dia responsif juga. Dan mereka yang menggunakan politik uang, Anda bisa langsung menganggap dia pasti korupsi. Karena kalau dia beli suara itu pasti gak akan cukup. Dan Anda gak mau menggadaikan nasib bangsa ini, nasib sanak keluarga kita kepada mereka-mereka yang bermotivasi untuk korupsi juga. Mereka yang sebar uang, kemungkinan besar pasti korupsi. Menurut saya ya, ini kita langsung nyolot aja nih. Gitu. Karena ini masalah sistem kebiasaan di negara, kebudayaannya di negara, di suatu negara. Dan kita udah lihat banyak hasilnya seperti itu. Menteri sosial pun bisa korupsi juga, bansos juga. Udah kehilangan nurani juga kan. Jadi kos politik, selama kita membuat kos politik itu tinggi ya selalu ada potensi untuk politikus untuk mengembalikan uang itu lagi. Ya baliknya plus-plus gitu. Jadi bandar selalu menang kan. Gitu. Jadi dan pilih partai yang tidak mencalonkan caleg mantan napi koruptor. Saya kira itu penting. Di search saja mana partai yang nggak ada napi korupsinya gitu. PSI pastinya gitu kan. Gitu. Ya saya kira kita sudah waktunya memilih secara rasional bukan tradisional. Oh ini anaknya ini, oh ini sukunya sama segala macam ya. Saya pikir sudah nasib masa depan bangsa ini lebih penting daripada sekedar kesamaan-kesamaan seperti itu. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Mas Justin atas
sharingnya hari ini. Baik, saya juga capek. Ngeluarin unek-uneknya juga udah banyak banget ya Ini Mas. malah gue yang ya tapi ya maaf ya. It's Semoga okay. salah-salah kata maafin aja. Saya nggak bermaksud menyinggung siapapun. Kalau ada pemain uang politik yang tersinggung ya biarin aja gitu kan. Sengaja emang ya. Emang sengaja. Oke. Jangan siap. rusak negara ini dengan money politik. Gitu. Kalau untuk kursus ininya, kursus Ya, calegnya? itu nanti lepas kita tembus itu lagi ya. nanti. Oke, Nggak, itu- siap. iya, iya. Oke, Pas kita siap tembus. Mas Justin. Oke, terima kasih Mas Justin sudah mau hadir di forum Caleg Bicara. Semoga pencalekannya lancar sampai nanti pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Oke, untuk semua sobat forum, terima kasih sudah menyaksikan forum Caleg Bicara bersama dengan Mas Justin Adrian hari ini. Jangan lupa terus saksikan forum Caleg Bicara di episode-episode berikutnya bersama caleg-caleg lainnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Forum Keadilan TV. Sampai jumpa. Salam solidaritas. Yes.